Albert melangkah ke sisi Vito dan bertanya dengan suara rendahnya, "Apakah kamu memberitahu penggemarmu bahwa hari ini kami akan pulang ke kota Leicester?" "Tidak, aku tidak melakukannya. Jangan asal menebak loh." Vito menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Begitu mendengar teriakan para penggemarnya, Albert tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan kacamata hitam dan topi baseballnya, lalu berjalan ke hadapan penggemarnya bersama Vito. "Hei, apa kabar? Kalian sudah menunggu lama di sini ya?" Dia melambaikan tangannya ke arah para penggemar dan bercanda sambil tersenyum. "Aku sangat curiga apakah kalian telah memasang pemindai sinar X di mata kalian. Kami telah menyamar dengan sempurna tapi kalian tetap mengetahuinya. Siapa suruh kami adalah penggemar sejati. Bahkan jika Dewi Albert dan Dewa Vito menyamar sebagai perampok bank, kami juga akan tetap mengenali kalian dari bayangan kalian." Jawab salah seorang penggemar. Penggemar lainnya segera menyerahkan buket mawar yang telah dibungkus dengan sangat indah ke hadapannya dan Vito. Setelah itu, penggemar lainnya segera mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. "Tunggu sebentar, ingat pakai beauty kamera ketika kalian mengambil foto ya. Kalian datang tanpa memberitahuku. Kalau tidak, aku akan menggunakan riasan wajah yang cantik," kata Albert dengan serius sambil menunjuk sebuah ponsel dan kamera yang sedang terangkat tinggi. Begitu mendengarnya, para penggemar tidak bisa berhenti tertawa. "Dewi Albert, paket artismu sudah hilang saat kamu sedang berkemas. Dewi, kulitmu begitu bagus, jadi meskipun tidak menggunakan beauty kamera, kamu tetap bisa membunuh kami semua. Jadi buat apa pakai beauty kamera lagi? Dewi, aku pertama kali melihatmu secara pribadi. Ternyata kamu lebih cantik daripada di foto. Aku terbang dari kota Gungnir untuk menyambutmu. Jadi apakah aku boleh berfoto sekali denganmu?" Para penggemar terus berteriak dengan semangat. Vito susah payah mencari kesempatan untuk menyela. "Jika ada yang ingin kalian tanyakan, mari kita bicarakan di tempat terbuka di luar sana. Tidak baik jika kita mengganggu ketertiban di bandara." Begitu mendengar perkataan Vito, para penggemar menjadi diam dan berjalan keluar sambil mengerumuni Albert. Beberapa penggemar yang berada di dekat Albert, dengan semangat bertanya, "Dewi Albert, bolehkan kamu ceritakan tentang perasaanmu ketika kamu tahu bahwa kamu tidak akan melakukan pemotretan iklan, melainkan untuk melangsungkan acara pernikahan dengan Dewa Vito? Kami melihat ekspresimu pada hari pernikahan di siaran langsung. Benar-benar sangat lucu. Ketika aku tahu bahwa itu adalah acara pernikahan kami, aku hanya ingin memukul kepalanya." "Siapa suruh dia menjebak sang nona?" kata Albert dengan nada mendominasi. "Sekarang adalah nyonya muda yang cantik loh," Vito bergumam dan memperbaiki kata-katanya. Para penggemar tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa setelah melihat interaksi antara kedua orang ini. "Suami Dewi, karena kamu begitu nakal, jadi apakah papan cuci baju di rumah kalian sering sekali diganti? Apakah lututmu kapalan?" tanya seorang penggemar dengan belak-belakan. "Dewi kalian itu lembut, perhatian dan baik, jadi dia tidak akan melakukan hal yang begitu kasar kepadaku," jawab Vito dengan tenang. "Oh ya, sang Dewi baru saja mengatakan bahwa dia ingin memukul kepalamu loh." "Gimana jadinya?" tanya penggemar lainnya. Vito tidak bisa berkata-kata. Albert tertawa dan mengalihkan topik pembicaraan ke topik yang sebelumnya. "Gak lah, pikiranku kosong saat mengetahui bahwa itu adalah pernikahan kami. Aku rasa kalian pasti ada melihat juga bahwa dia menghiburku sebentar, lalu pernikahannya berjalan lancar." Dia diberitahu bahwa siaran langsung yang ditonton penggemar lebih lambat beberapa menit. Oleh karena itu, bagian ketika Matthew menabrak Champagne Tower dan apa yang terjadi setelahnya dengan cepat dipotong oleh editor dan tidak diperlihatkan kepada seluruh penggemar di negara R. Makanya, para penggemar berpikir bahwa acara pernikahan mereka berjalan sangat mulus dan romantis. "Waduh, sepertinya ada yang sedang pamer kemesraan mereka di depanku," kata penggemar tersebut sambil menunjukkan ekspresi jijik. "Haha,
Ketika sedang menonton siaran langsungnya, kami mengira kamu akan menolak untuk menikah dengan Vito di depan umum. Kata penggemar lainnya, aku tidak rela. Albert tersenyum kecil dan berkata di depan para penggemarnya. Saat itu aku merasa agak bingung dan pura-pura marah juga, tapi aku tidak benar-benar marah. Lagi pula, ini adalah kejutan yang telah dia siapkan dengan sepenuh hati dalam waktu yang lama. Aku tidak akan menolak niatnya yang begitu berharga ini. Terutama saat itu, ada begitu banyak tamu di sana, jadi aku lebih tidak ingin mempermalukannya. Cukup, kamu pamer kasih sayang lagi, Dewi, nanti kami tidak perlu makan malam lagi. Kata para penggemar sambil tersenyum, tapi mereka sama sekali tidak memiliki maksud untuk mencelanya. Melihat sang Dewi, yang telah mereka sukai selama bertahun-tahun, begitu bahagia, mereka merasa senang untuknya dan dengan tulus memberkati pasangan ini. Vito berkata dengan sungguh-sungguh, serius, awalnya aku berpikir untuk mengundang kalian untuk makan malam karena kalian telah menunggu di bandara loh. Tapi karena kalian sudah kenyang karena makanan anjing, jadi aku akan makan malam romantis dengan Dewi kalian. Makanan anjing itu hanya menu pembuka saja. Meskipun sudah kenyang, bagaimana mungkin kami menolak jika Dewa Vito ingin mengundang kami untuk makan malam? Iya kan semua, kata penggemar dengan belak-belakan. Penggemar lainnya juga ikut tertawa dan menyetujuinya. Para penggemar yang datang ke bandara berjumlah ribuan orang. Akhirnya, Vito memesan sebuah restoran di sekitar bandara dan mengundang para penggemar yang telah menjemput mereka di bandara untuk makan malam. Setelah makan malam, mereka juga diberikan ongkos untuk pulang oleh Vito. Malam itu, berita tentang couple bucin yang memesan sebuah restoran di sekitar bandara lalu mengundang para penggemar untuk makan malam, serta memberi ongkos kendaraan kepada mereka untuk pulang, menjadi topik hangat. Para penggemar yang telah menjemput ke bandara menjelaskan dengan rinci tentang penyambutan di bandara, makan malam, dan percakapan mereka dengan Albert dan Vito di Instagram. Mereka berkomentar bahwa mereka tidak salah memilih idola mereka. Sang dewa dan dewi sama sekali tidak sombong dan sangat ramah kepada setiap orang. Tidak sedikit juga orang yang beralih menjadi penggemarnya. Jumlah pengikut Instagram artis milik Albert bertambah sebanyak 2 hingga 3 juta penggemar. Rumah keluarga Okto, Albert duduk di tempat tidurnya dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu, lalu tersenyum sambil berkata, penggemar kita lumayan lucu ya. Iya, mereka memang lumayan lucu. Vito mengangguk dan menyetujuinya. Sebagian besar penggemar mereka adalah gadis berusia sekitar 15-an hingga 20-an tahun. Ada juga penggemar yang berasal dari kalangan ibu-ibu, yang pemikiran lebih dewasa jadi mereka tidak akan menanyakan pertanyaan yang agak kelewatan meskipun mereka ingin mengetahuinya. Ternyata berinteraksi dengan mereka cukup menyenangkan juga. Gambar yang telah diambil penggemar juga dikirim kepadanya. Albert memilih puluhan foto dengan para penggemar dan menyusunnya menjadi 9 kotak, lalu memposting sebuah postingan. Albert Liam, penggemar kami semuanya lucu. Kamu telah duduk di pesawat seharian penuh dan juga makan malam dengan para penggemar, jadi pasti sudah capek kan? Tidurlah. Vito mengambil ponselnya dan meletakkannya di atas meja di sebelahnya. Albert mematuhi kata-katanya dan berkata, iya, aku capek sekali. Tidur, tidur, jangan ganggu aku. Vito terdiam sejenak. Lalu berkata, hari masih cukup pagi juga, baru jam 10. Kita bisa melakukan sesuatu untuk menghabiskan waktu. Albert terdiam, lalu Vito menambahkan, sekali saja. Setelah kembali ke kota Leicester, Vito beristirahat selama 2 hari, lalu kembali bekerja di KRC International. Sementara itu, Albert pergi ke berbagai tempat untuk mempromosikan drama terbarunya, Eternal Monarch. Lalu variety show tentang orang tua dan anak yang direkam oleh Vito, Dea dan Clayton juga akan segera ditayangkan. Ezra ditransfer dari kota Zaun ke kota Leicester sesuai dengan keinginannya. Dia menolak permintaan dari atasannya untuk membiarkan dirinya kembali ke Wolves Special Forces lagi. Mungkin karena dia egois,
tapi dia mengingat kata-kata Kina kepadanya ketika melihat dia bekerja begitu keras. Posisi itu tidak akan kekurangan orang. Jika dia tumbang, pasti ada orang yang bisa segera mengisinya. Sedangkan, dia dan Clayton tidak bisa hidup tanpa dirinya. Ditambah lagi dengan begitu banyak kejadian, terutama Kina yang menghilang selama beberapa tahun, akhirnya dia memutuskan untuk kembali pada militer. Dia tidak ingin lagi membawakan bahaya kepada keluarganya karena pekerjaannya. Setelah ditransfer kembali ke kota Leicester, dia masih memiliki waktu selama setengah bulan sebelum pernikahannya dengan Kina. Ezra memilih untuk beristirahat dan akan resmi bertugas kembali di militer setelah acara pernikahannya selesai. Sebelumnya, Vito telah mengundang Rafael dan Giselle ke acara pernikahannya. Jadi dia juga akan mengundang mereka ke acara pernikahannya dengan Kina. Hari ini, setelah berpikir lama, Ezra memutuskan untuk menelepon Thomas. Dia bertanya, "Gimana keadaan Tuan Siller?" "Gitu-gitu saja," jawab Thomas dengan acuh tak acuh tanpa kehilangan wibawanya. "Aku berencana untuk membawanya berobat ke Amerika, dan tidak akan membiarkan Thomas mengganggu Tuan Muda ketiga dan Nyonya Muda ketiga lagi." "Aku tidak khawatir dengan hal ini." Ezra merasa tidak ada yang bisa memisahkan Rosicky dan Albert lagi. Dia menghubungi Thomas karena dia hanya ingin mengetahui kondisi Matthew saja. Apakah perlu meminta Kevin untuk pergi memeriksanya? "Tidak perlu, kondisi Matthew tidak bagus. Aku tidak ingin dia berinteraksi dengan orang di sekitar Nyonya Muda ketiga untuk sementara waktu. Lagi pula, tim medis di Amerika sangat berpengalaman dalam menangani penyakit mental Matthew." Tolak Thomas dengan pelan. Begitu mendengarnya, Ezra tidak mengatakan apapun lagi. "Oh, oke." Ketika dia bersiap untuk memutuskan panggilannya, Thomas meneruskan, "Dan, aku harap kamu tidak menceritakan masalah itu kepada orang lain." "Aku tahu." Ezra menyetujuinya tanpa ragu. Vito telah membiarkan dia menangani masalah tentang Bella yang datang membawa seorang anak dan berbohong bahwa itu adalah anaknya. Setelah itu, Ezra sudah memberitahu Rosicky bahwa dia telah menangani masalah itu. Melihat dirinya yang tidak ingin banyak bicara, Rosicky juga tidak banyak bertanya. Dia tahu bahwa Rosicky mempercayainya. Begitu mendengar dia berkata bahwa masalah telah ditangani dengan baik, Rosicky menganggap bahwa masalah itu sudah selesai dan tidak akan membuatnya merasa khawatir lagi. Memang benar bahwa mereka tidak perlu merasa khawatir lagi terhadap masalah itu. "Kota Gungnir, terima kasih," kata Thomas dengan pelan, lalu menutup teleponnya. Dia berbalik badan dan menuju ke kamar Matthew. Sejak lebih dari setengah bulan yang lalu, Matthew tiba-tiba memperoleh ingatannya kembali ketika dia melihat Albert yang menikah dengan Vito dengan matanya sendiri. Meskipun saat itu, dia dibuat pingsan oleh Thomas, tapi kesehatan mentalnya sudah bermasalah sejak dia kembali dari Prancis karena skizofrenia dan gangguan delusi. Seringkali dia tidak bisa membedakan antara kenyataan atau mimpi buruknya di mana dia diculik ketika dirinya masih kecil. Lalu dia menganggap semua orang yang mendekatinya sebagai orang jahat yang ingin menyakitinya. Terutama Thomas, yang dianggap sebagai dalang oleh Matthew. Sejak kembali dari Prancis sampai sekarang, selain Matthew yang disuntik dengan obat penenang ataupun yang tertidur setelah diberikan obat tidur, Thomas sama sekali tidak bisa mendekatinya ketika dia masih sadar. Melihat bos mereka muncul, beberapa pengawal kelas tinggi yang menjaga di depan kamar Matthew membungkuk hormat kepada Thomas tetapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Thomas mengangguk pelan dan membuka pintu kamar dengan pelan. Tiba-tiba, ada sebuah bayangan hitam dengan aura membunuh yang kuat langsung menyerangnya. Thomas ingin menghindarinya tetapi sudah terlambat. Wajahnya ditinju dan punggungnya menabrak dinding di sebelah pintu kamar dengan keras. Tanpa memberi kesempatan kepada Thomas untuk mengambil napas, Matthew yang seharusnya sedang tidur pada saat ini, mengambil sebuah pisau makan di tangannya dan menekannya di leher Thomas. Pisau makan tidak setajam pisau biasa ataupun belati, tapi karena gerakan Matthew sangat kasar,
leher Thomas langsung teriris dan darahnya perlahan mengalir di sepanjang bilah pisau makan. Presdir Sizier. Beberapa pengawal di pintu segera melangkah maju dan berteriak dengan gugup. Thomas memandang Matthew, yang matanya penuh dengan aura membunuh, dan merasa yakin bahwa dia benar-benar akan membunuhnya di saat selanjutnya. Mundur semuanya, teriaknya dengan nada dingin, tutup pintunya. Para pengawal tersebut ragu-ragu selama beberapa saat. Tapi ketika melihat tatapan bos mereka yang begitu mengintimidasi dan dingin, akhirnya mereka memilih untuk keluar dari kamar dan menutup pintunya. Setelah ruangan itu menjadi sunyi kembali, Thomas berkata dengan suara yang lembut dan berwibawa, seolah-olah sedang membujuk anak kecil, "Matthew, ini aku. Aku kakakmu, letakkan pisaunya, dengarin aku." Saat ini, dia tidak memiliki waktu untuk berpikir bagaimana Matthew bisa menyimpan barang yang begitu berbahaya. "Aku tahu kamu adalah Thomas dan sekarang aku sangat terjaga." Mata Matthew merah dan memandang Thomas dengan tatapan membunuh dan penuh kebencian. Lalu dia menekan pisau di tangannya dan berkata dengan nada penuh kebencian, "Thomas Sieler, dulu jika bukan karena kamu mempersulitkanku, sekarang orang yang akan menikah dengan Lily adalah aku. Aku yang akan menjadi ayah dari anak Lily juga. Dia juga tidak akan hidup susah selama bertahun-tahun. Ini semua karena kamu." Matthew berteriak dengan marah, "Dasar iblis. Padahal kamu adalah orang yang paling kupercayai selama ini. Dulu saat aku kembali ke keluarga Sieler, aku mohon padamu untuk menjaga Lily. Kamu bisa langsung menolaknya jika tidak bersedia melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Kamu menyetujuinya, tapi diam-diam membuatku kehilangan kontak dengan Lily. Kamulah yang memutus pernikahanku dengan Lily dan menghancurkan hidupku." Saat itu, setelah dia kembali ke keluarga Sieler, dia terus menerima perawatan dalam jangka waktu yang panjang karena kesehatan mentalnya terganggu. Jadi dia meminta kakak yang paling dia percaya untuk membantunya menjaga Lily. Tapi kakaknya yang baik ini justru menentangnya diam-diam. Setelah kesehatan mentalnya pulih, ditambah dengan Thomas yang diam-diam menghalanginya, dia sudah tidak bisa menemukan Lily lagi. Dulu dia sama sekali tidak menyadari hal ini, tapi dia merasa curiga setelah bertemu dengan Lily di tim produksi, jadi dia meminta orang untuk memeriksanya. Akibatnya, dia terluka dan kehilangan ingatannya demi menyelamatkan Lily di tim produksi. Belum lama setelah kepulangannya dari Prancis, ditambah dengan ingatannya yang telah kembali, dia berhubungan lagi dengan orang yang dulu dia kirim untuk menyelidiki hal tersebut dan akhirnya mengetahuinya. Selama ini, dia sama sekali tidak menyerah untuk menemukan Lily. 7 atau 8 tahun yang lalu, Lily sudah menjadi artis terkenal di negara R. Tapi dia sama sekali tidak mendapat kabar tentang Lily karena dia berada di luar negeri untuk menerima perawatan untuk kesehatan mentalnya. Itu karena Thomas lah yang menyembunyikan semua berita yang berhubungan dengan Lily. Ini adalah kakaknya, orang yang paling dia percaya. Thomas adalah seekor serigala berbulu domba. Matthew mengira Thomas tulus padanya dan hanya ingin menariknya keluar dari neraka yang membuatnya kesepian, lalu memberikan kehangatan, kasih sayang dan pelukan kepadanya. Tanpa dia sadari, ketika Thomas memeluk dirinya, tangannya memegang sebuah belati yang tajam dan berlumur anestesi. Lalu ketika Matthew tidak memperhatikannya, Thomas dengan kuat menusukkan belatinya melalui punggung Matthew ke dalam jantungnya, dan belati yang berlumuran anestesi itu melumpuhkan rasa sakitnya. Mengingat dirinya yang tampak seperti orang bodoh di mata Thomas, Matthew langsung ingin membunuh pria di hadapannya.